Indahsari pansos sama Mbak DP. Gimana sih awal ceritanya? Ya inilah makanya yang saya mau luruskan. Dasar somasi pengacara saya itu adalah itu sudah melanggar undang-undang ITE karena dia selalu live menjelek-jelekan saya. Indahsari membongkar bahwa DP jadi selingkuhannya oknum polisi beristri. Kalau itu kan dia sendiri yang berbicara kepada saya kan. Kalau misalkan beristri ya dia sih bilangnya lagi proses cerai, kata dia sih seperti itu. Nah makanya ceritain maksudnya yang orang nggak tahu. Toh dengan Indah nggak sebut nama seluruh Indonesia tuh udah tahu bahwa dia orangnya. Jadi ceritakan seburuk-buruknya dia tanpa perlu sebut nama. Tapi ceritakan yang belum ada di media lain. Buruk, emang buruk. Bener kata NM, burik, udah burik, buruk. Gitu maksudnya, ceritakan yang segamblang-gamblangnya yang orang belum tahu kejelekan dia gitu loh. Semalam sih udah banyak tuh, udah. Iya. Indah, di berita-berita kok banyak sih Indahsari pansos sama Mbak DP. Gimana sih awal ceritanya? Ya inilah makanya yang saya mau luruskan. Dasar somasi pengacara saya itu adalah itu sudah melanggar undang-undang ITE karena dia selalu live menjelek-jelekan saya. Dia sebut nama? Ada yang sebut nama karena sudah ada lengkap kan, udah semua sudah lengkap, makanya kan kita siap untuk membuat LP kan, tapi kan syarat untuk LP itu harus ada somasi. Nah kita sudah somasi, jadi ini benar-benar sudah pencemaran nama baik, dia merasa seperti yang paling di atas, yang paling hebat, paling cantik, paling kaya, padahal saya tahu siapa dia kok, gitu. Aku nggak tahu. Oh iya. Gimana sih? Ya, saya kasih tahu ya. Apa saya perlu telepon dukun ya? Kalau dukunnya kemarin teleponin saya terus. Dukunnya? Ya, makanya kayak gitu. Ya karena saya lagi emosional ya, terus ya paranormalnya lah ya, yang sering dicurhatin sama dia, tapi itu yang nggak tahu yang keberapa ya. Teleponin saya sampai berpuluh-puluh kali, saya nggak angkat karena saya males, takutnya disuruh kan. Saya nggak mau klarifikasi sama orang yang menurut saya orang-orangnya dia gitu kan. Ya saya nggak angkat, saya hanya angkat, sudah telepon berkali-kali, kayaknya kemarin ya. Saya angkat ketika saya juga lagi sama teman-teman saya. Orang pintarnya cuma bilang, paranormalnya cuma bilang adalah, ada apa Mbak Indah, kan baik sama itu. Saya bilang maaf, saya lagi sama teman-teman saya bilang gitu. Terus gimana, kenapa nggak berdamai aja, terlalu sakit saya Abah, saya cuma gitu doang sih. Oh Abah manggilnya? Iya, ada yang Abah, ada yang ini. Ya pokoknya gitulah. Jadi saya cuma bilang saya sudah selalu sakit. Iya. Jadi kalau untuk berdamai maksudnya itu, paranormalnya itu apa, dia maksudnya memberikan nasihat atau memberikan ya begitulah pokoknya terhadap dia gimana? Nggak ngerti ya, makanya berhari-hari saya diteleponin sama orangnya dia lah, orang pinternya dia gitu kan. Ya yang sering konsultasi lah. Jadi diajak untuk berdamai, ditawarkan berdamai. Ya, sayanya bilang sudah selalu sakit hati, kayak gitu. Apa ya namanya? Sudah menyerang kehormatan saya, harga diri saya sudah diinjak-injak, mentang-mentang dia itu merasa di atas saya, di atas dalam arti kata dia merasa dia paling hebat, paling kaya, paling cantik, paling terkenal. Emang dia mengeluarkan statement seperti itu? Gue nih paling cantik, paling kaya, paling enggak. Maksudnya dia merasa seperti itu dong dengan dia menjelek-jelekan orang, pansos loh, pansos, dikit-dikit pansos, ya pansos, dikit-dikit pansos. Aduh, seperti apa ya? Seperti orang yang apa ya? Yang dia merasa paling dong, gitu kan? Kan kalau kita merasa orang besar, kenapa harus nyebutin orang pansos lo? Nggak harus kayak gitu dong, kayak gitu kan? Saya ini jujur aja, saya di dunia entertain itu memang hanya kebetulan. Ya. Kebetulan dalam arti kata saya bukan cari duit di dunia entertain, karena dulu ketika saya mengeluarkan single pun, ketika lagu saya juga diterima masyarakat,
memang suami saya nggak boleh, dulu sekarang sudah jadi mantan, suami saya tuh nggak boleh saya bekerja. Saya tuh bolehnya jalan-jalan, keliling dunia, shopping, Wih, seperti itu. oh iya, mantan suaminya siapa sih? Enggak, adalah. Jadi Oh, memang oke. mantan suami saya tuh paling anti saya untuk bekerja, nggak boleh gitu kan. Dia boleh saya ketika misalkan apa namanya saya jalan-jalan, dia senang. Saya jalan-jalan, saya ke salon, saya shopping. Memang nggak boleh saya bekerja. Ketika waktu itu saya juga warawiri kok. Pada zamannya kita hidup kan pada ada masanya ya. Iya, iya. Lagu saya yang apa sih maumu yang ditelepon nggak bisa, di BBM nggak dibales, apa sih maumu. Kan zaman itu juga hits lah gitu kasarannya. Dan ketika saya mempunyai seorang suami yang bertanggung jawab, menurut saya dia nggak boleh saya bekerja, berarti saya itu lebih berharga dong, dihargai sebagai seorang perempuan. Alhamdulillah kan seperti itu. Jadi saya merasa dunia entertain hanya hobi saja, jadi nggak perlulah dia berkata-kata apa namanya pansos lah, terus nggak terkenal lah. Jadi itu menurut saya penghinaan buat saya. Apalagi saya sampai dikata-katain dia tuh mau nyalek, ijazahnya itu jangan-jangan beli. Gitu, Tapi kenyataannya nyalek. Itu sakit hati. Memang saya bicara nyalek kan sudah lama. Saya nyalek itu sudah lama kan. Dari sebelum ada ribut-ribut sama dia. Dan saya memang auzubillah nggak mau ada ribut-ribut karena saya pikir udah selesai, udah clear kan masalahnya sama dia kan. Ini kan dia singgung saya di sosmed berhari-hari. Kronologinya awalnya gimana nih? Kita nggak pada tahu kan, taunya berseteru. Tapi kan pasti ada pemicunya, ada awalnya. Kan kalau dibilang pansos kan harusnya orang yang nggak kenal ya. Misalnya makanya. kita nggak kenal terus pansos. Nah, ya itu dia. Kata Indah katanya kalian tuh sedekat Bukan apa deket sampai nginep lagi. di rumah, sampai nggak boleh pulang, gimana sih ceritanya? Saya tuh jadi sekarang berpikir ketika dia jelek-jelekin saya, berarti selama ini saya dimanfaatkan dong. Ketika dia ribut, dia nangis-nangis, kakak cepetan ke sini, saya lagi sama mama saya jalan, saya harus tinggal mama saya, kak sekarang ke sini cepetan kak, aku lagi sedih, aku lagi nangis, aku lagi berantem sama cowoknya yang ini kan. Sampai saya bilang mama saya habis makan, habis jalan-jalan, mama pulang naik Grab ya, karena saya nggak bisa nganter, mau ke sana. Mama saya bilang ya udah nggak apa-apa. Sampai sebegitunya saya juga lagi sama anak-anak, lagi sama keluarga saya makan-makan, lagi lunch, lagi dinner, sering banget kakak cepetan ke sini. Dia kalau ngomong selalu cepetan, sini kak cepet, aku sendirian gitu. Berarti kan aku dibutuhkan ketika dia membutuhkan. Itu kan jahat sekali sampai anak saya tuh, saya nggak tahu anak saya pulang ke rumah saya atau pulang ke rumah ayahnya, karena setiap saya habis makan sama anak saya langsung di drop di rumahnya dia. Berapa lama itu berlangsung? Udah sering sekali, makanya kok kalau ada setahun. Kalau udah lebih ya, karena kalau emang benar tadi kalau bilang pansos kan orang yang tidak kenal. Ini kok dia sejahat itu sama saya. Banyak video-video yang selalu bilang kita lagi makan-makan sama kakak aku tersayang, Kak Indah Sari, kan seperti itu. Kok sekarang malah jahat banget menyerang saya. Padahal ibarat kata ketika saya disuruh mergokin pacarnya di Bali itu kan disuruh sama dia. Padahal waktu saya kronologisnya saya ke Bali itu pun saya pulang dari rumahnya dia tuh harus diam-diam. Dia ngobrol terus sama saya mau udah berapa hari di rumahnya belum pulang saya. Saya nggak bawa baju. Itu pun saya harus keluar dari kamarnya itu jam 3 pagi. Saya lihat dia sudah tidur nyenyak baru saya keluar. Jam 3 pagi saya keluar. Jam 3 pagi saya keluar sampai pembantunya bilang tadinya mau pulang jam 10 ya Kak Indah, ya nggak boleh. Saya bilang terus jam 3 pagi saya keluar pulang ke rumah. Pagi-pagi jam 8 desainer saya Kak Kris, dia dari Australia, telepon saya, Ndah ke Bali ya, ini udah gue sipin tiket nih ya, gue beli ini langsung PP bisnis kelas ya, pokoknya kita streaming kerja lah ya, karena memang desainer saya itu kan punya produk pakaian korset kayak gitu kan. Ya udah terus dia pagi-pagi mungkin dia udah bangun jam 6 kalau nggak salah, karena dia mau ke salah satu stasiun TV kan live. Kakak kemana? Kok kakak kabur katanya gitu kan. Dia telepon. Enggak sayang, aku pulang. Gue bilang kayak gitu kan, nanti balik lagi gitu kan. Aku kan harus pulang, lihat anakku kasihan di rumah. Gue bilang gitu kan. Udah nih, udah seperti itu udah. Terus aku bilang sama dia, aku kayaknya nggak bisa ke sana karena aku harus ke Bali.
kok kakak gitu tega banget ninggalin aku dalam kondisi yang lagi seperti ini gitu, karena dia lagi galau 2 bulan nggak ketemu sama pacarnya itu loh, kayak gitu. Ya udah, aku berangkat ke Bali, terus dia bilang, Kak, ternyata dia juga ada di Bali. Nah, dia mengirimkan cek pos itu, cek pos yang kalau Sherlock itu kan dari orang yang ada di lokasi kan. Kalau ini kan dia tidak tahu orang itu ada di mana, tapi dia bisa mengetahui dia dari ya mungkin dari ponsel, nomor handphone ponselnya kali ya, atau dari mana aku juga kurang ngerti. Yang pastinya dia memberikan cek pos, jadi dia bisa tahu di manakah laki-laki itu berada, gitu kan. Terus? Kak, ini dia di hotel. Nah, terus Kak Kris nggak mau dong, ngapain kita tuh bukan orang nggak punya kerjaan, kita sini mau kerja, bukan mau mata-matain orang, udah gitu di hotel lagi gitu kan, kata Kak Kris, mau ngapain kita di hotel, gitu kan. Ya udah, aku bilang, aku kayaknya nggak bisa ke sana karena Kak Krisnya nggak mau, aku bilang sama perempuan itu kan. Nah, terus kita ke villa, nah kita live dari jam 7 malam, kita live, dia teleponin aku terus. Terus jam 10 dia kasih cek pos lagi. Dia kasih cek pos bahwa katanya sudah berpindah lokasinya. Kak, dia udah pindah ke sini Kak, gitu. Tapi kan aku masih live streaming, dia video call, dia WA nggak aku bales kan. So, titiknya kan tahu persis. Dia tahu titiknya. Mau minta tolong, mau ngapain? Dia mau tahu, dia bilang kalau di hotel dia check-in dengan siapa, kalau misalkan di satu tempat dia sama siapa, gitu. Dia pengen tahu itu awalnya gitu kan. Tapi karena saya masih kerja, saya abaikan. Dia, ada juga buktinya juga di. Gara-gara itu. Ya, terus setelah itu jam 12 lewat dia masih, Kak, please Kak, gitu, ke lokasi ini. Aku bilang sama desainer aku, ayolah Kak, kasihan Kak. Desainerku ada marah. Kau ini ya, kita tuh lagi kerja, lagi cari duit loh. Kita ngapain ngurusin orang nggak penting, gituin kan. Terus kasihan lah Kak, please. Akhirnya dia nggak peduli itu. Kita masih live. Akhirnya jam 1 kurang kita selesai live. Aku bujuk, ayo Kak kita ke sana. 15 menit dari villaku di daerah Seminyak. Datanglah ke sana, ternyata di salah satu klub. Aku bukannya sombong, bukan munafik. Aku memang nggak suka klub malam. Aku datang ke klub malam itu biasanya hanya undangan ulang tahun, teman, itu pun nggak pernah lama, sebentar lalu pulang. Kan gitu kan, karena memang saya tidak suka asap rokok gitu kan. Nah, ketika di lantai 1 nggak ada tuh. Terus kita ke lantai 2. Pas ke lantai 2 pun nggak ada. Di lantai 2 pun aku di toilet. Ada chattingan aku bareng sama dia, Kakak di mana? Di toilet, karena aku kan nggak kuat asap rokok. Aku bilang kayak gitu kan. Kak Kris yang mencari. Nah, kenapa Kak Kris ini yang mencari? Kak Kris kan tahu mukanya dia. Jadi Kak Kris sudah sering bertemu dulu, gitu kan. Nah, lalu lantai 2 nggak ada. Ke lantai 3 dia masih, di mana Kak? Aku masih di toilet. Kak Kris masih nyari, belum ada. Terus kita keluar dari lantai 3, mau turun ke bawah. Tuh mau turun ke bawah, papasan. Aku turun, dia naik, dan dia bersama seorang perempuan gitu. Kita ketawa. Terus aku bilang, Kak, itu dia. Iya, katanya. Dan dia nggak ngeh kok dengan Kak Kris kan dan aku. Terus kata dia, ayo kita pulang. Kan kita suruh lihat dia sama siapa. Dia sama perempuan kan. Ya udah kita pulang, kata Kak Kris. Terus aku telepon ke perempuan itu. Perempuan itu ya sedih, nangis, kok tega banget ya Kak, demi Allah. Memang dia dengan perempuan, saya bilang kan. Tega sekali ya Kak, dia nggak tidur tuh, karena apa? Karena kita chattingan terus kan. Nah, terus Kak Kris nggak mau aku ajak. Nggak dipoto ininya. Kan kita kan lagi papasan, gimana ya lagi papasan, kita kan nggak ngerti itu siapa kan. Pas dari belakang, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, terus karena kita lagi kayak panik kayak gitu, yang nggak sempat seperti itu, udah gitu pas naik ke atas, aku pikir dia duduk kayak di dalam gitu kan, pas di lantai 3. Saya belum masuk, ini kan kaca ya. Pas aku lihat, cowok itu lihat, aku lihat dia lagi berpelukan, madep ceweknya berpesana lagi berpelukan seperti itu. Aku kaget, tapi dia langsung kabur, lihat aku langsung kabur gitu. Terus aku kan nggak sempat gitu. Seperti dia tuh kan selalu seperti mengenyek saya. Ngenyek itu maksudnya apa, ngejelekin saya. Dia kan dikit-dikit posting, nggak kayak gitu juga. Saya dikit-dikit posting, saya lihat dong. Kalau saya keluar negeri, saya kan keliling dunia kerjanya. Kalau saya keluar negeri posting nggak apa-apa dong. Kok dia gue terlalu jahat mulutnya. Dia kan dikit-dikit posting. Seperti itu, kok dia nggak bisa foto loh. Kamu bayar saya nggak untuk jadi detektif? Kok kamu sejahat itu bicaranya? Gitu kan, dia selalu mempublikasikan, mana fotonya.
Gue bukan lo suruh jadi detektif, lo bayar gue, kecuali lo bayar gue terus lo marah-marah kan gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, dia udah selesai. Ketika dia kabur cowoknya ke sana, ceweknya ke sini, aku cari cowoknya dong. Kalau aku foto ceweknya nanti nggak tahu ini siapa. Gue kan bukan itu kan. Emang dapetnya dari belakang saja. Nah terus udahlah saya keluar dari situ karena Kak Kris sudah teleponin saya. Saya keluar, nah terus teleponan lah kita bersama-sama. Dia nangis, jahat ya Kak. Iya, kalau menurut saya jahat, kurang ajar. Aku pun nangis. Kak bikin status dong Kak di Instagram. Karena aku udah bikin status tuh gitu. Itu pun masih ada WA-nya. Terus aku telepon. Gak boleh sama Kak Kris. Aku bilang kayak gitu. Kata Kak Kris, ngapain lah Mbak katanya. Masa ini kan bukan cowoknya Indah, ngapain Indah harus bikin status gitu kan. Biarin aja apa namanya, yang penting kita kan udah tahu dengan perempuan, udahlah move on kata si Kak Kris gitu kan. Apa namanya, kan aku kan nyuruh Kak Indah bikin status, bukan nyuruh Kak Kris, mah berantem gitu, berantem kecil. Ya udah akhirnya aku bikin status, di situlah aku dibodoh-bodohin, aku dimarahin sama desainer aku. Kita udah kayak saudara ya kita. Bodoh kau, mau saja kau disuruh-suruh. Kak Kris bilang begini, sekarang dia lagi ribut, dia bela kau, nanti ya mereka bersatu, habis kau yang dijauhinya. Aku nggak kepikiran sejauh itu. Dan ternyata sekarang itu yang terjadi. Udah putus? Tidak, malah mereka ya ini kejadiannya justru mereka semakin lengket gitu. Oh jadi statusnya masih pacaran? Ya nggak tahu ya, karena sekarang pacaran atau memang sudah apa gitu, nggak ngerti lah gitu kan. Nah jadi ceritanya ya udah kayak gitu. Pas paginya udah bikin status, pas paginya ada wartawan, tetap telepon. Aku bilang ini ada wartawan kan gara-gara saya bikin status, aku bilang gitu kan. Nanti aku jawab no comment aja ya, demi Allah saya bilang begitu. Saya jawab no comment aja ya. Dia bilang jangan dong kakak jawab apa yang kakak lihat. Mungkin dia bicara seperti itu saat itu karena dia emosi banget kali sama laki-laki ini kan, pengen biar jelek lah nama laki-laki ini kan. Tapi kan melalui saya yang ditumbalkan, kan seperti itu. Terus dia bilang gini, Kak, ini dong Kak ke Sherlock ini lagi, itu hotel laki-laki itu berada. Betapa bodohnya saya bilang, Kak Kris belum tidur, itu jam 6 pagi, belum tidur Kak Krisnya. Saya bilang, tunggu Kak Kris tidur, nggak bakal boleh saya keluar kalau Kak Kris, karena itu kan ngapain, saya kan belum tidur, takutnya saya kenapa-napa bawa mobil, gitu ya. Akhirnya, Kak tolong please Kak demi aku. Kak Kris tidur, mau jam 7 gitu, akhirnya saya keluar. Saya keluar bawa mobil, itu memang dalam keadaan ngantuk karena saya belum tidur. Saya ke lokasi yang dia kasih check postnya itu di hotel. Di hotel, di dekat Kute sana, jauh sekali. Terus ketika saya lihat, memang ada beberapa pramugari dan pilot, tapi beda seragam. Tapi ini masih satu maskapai sepertinya. Bukan satu maskapai, satu perusahaan ya, beda maskapai. Saya fotoin, ini adanya ini, kayaknya orangnya nggak ada. Nah mungkin orang itu kan, saya kan sampai ke lobi kan, disuruh ke lobi. Saya nggak mau dong kalau saya bicara ke lobi nanya ini yang mukanya seperti ini sama siapa, kan saya disuruh ditanya, katanya ke lobi itu kasih lihat orangnya yang namanya ini nih kemarin dia check-in sama siapa. Aneh kan, nggak mungkin juga hotel mau kasih tahu kan seperti itu. Saya hanya ke lobi karena lihat udah nggak ada, ya udah saya langsung ke mobil lagi. Terus pada saat itu laki-laki itu WA saya. Dia pun ngata-ngatain saya, jangan pernah ikut campur ya urusan orang. Mungkin dia lihat saya di lokasi itu gitu kan. Jangan pernah ikut campur urusan orang ya. Lu kan nggak tahu apa yang terjadi sama gue dan dia dan adik lu, temen lu gitu, dia bilang gitu kan. Gue itu terlalu sakit hati sama dia itu terlalu nginjak-nginjak gue sering dikatain miskin sama dia. Makanya gue menghindar. Selama 2 bulan ini makanya gue menghindar, kata dia gitu. Dan dia ke rumah gue pun, gue gak mau ketemu. Karena udah terlalu sakit hati gitu. Gue diinjak-injak terus, dibilang miskin itu kan dia bilang. Oke, ada bukti chatnya nggak? Ada banyak. Boleh aku lihat? Jangan dong sayang. Jangan dong sayang. Apa jangan-jangan settingan nih karena mau nyalek? Demi Rasulullah. Kan banyak ya ini nggak ada, netizen bilang ini ya, soalnya makanya, kan
Terus Awalnya nyalek, kan deket, terus tiba-tiba makanya berantem. nggak ada Kayak berantemnya berantem settingan. terstruktur gitu loh. Tidak sayang, jadi Ntar ini jangan-jangan nanti karena nyalek biar namanya nggak bagus, dong. Saya terus nggak mungkin dong saya Heeh. masa mau seperti itu, tapi saya harus mengorbankan nama baik saya Mm-mm. yang harus dijelek-jelekin, kan tidak mungkin. Menurut saya juga sekolah hukum ya ibarat Mm-mm. kata eh, hati saya sakit banget. Kita aja kalau anak kita dikatain orang kita sakit, apalagi hati kita, diri Mm-mm. kita. Mm-mm. Diri kita yang dikatain yang tidak sesungguhnya. Saya nyalek nggak ada urusannya sama hal-hal yang seperti ini. Gitu, justru nanti akan saya kasih, kalau nanti ada yang Mm-mm. saya suruh saya dengarkan, oke tidak masalah itu kan, ada omongan dia yang saya disuruh ikut campur masalah ketika dia ribut sama SJ. Ketika dia ribut sama SJ, dia dilaporkan sama SJ, Mm-mm. dia suruh saya belain dia. Saya suruh berkuar-kuar di teman-teman wartawan. Katanya kan nanti nama kakak Mbak Naik. naik karena kakak bela adiknya. Hmm. Gitu. Ini kasih lihat Kak ke wartawan bahwa ini aku dipukul KDRT pada saat itu katanya gitu. Tapi kan nggak saya lakukan. Karena menurut saya itu bukan kapasitas saya, kan urusan dia. Bukan kapasitas saya. Saya juga tahu Emang gitu. kenalnya di mana sih, Indah? Aku Sama kenal dia sih udah lama awalnya, sudah lama sekali. Tapi dekat-dekatnya itu ketika dia di dalam sel. Ketika dia di dalam penjara di Pondok Bambu, almarhum Papini dan Mamini, keluarganya kan kadang ke Jakarta mau besuk dia. Kadang tuh ketemu aku dulu tuh, kita makan satu keluarga bareng-bareng. Kadang Papini, Mamini tuh ke rumah aku, seperti itu. Dari situ karena dekat sama keluarganya, kita sering jenguk dia. Kok tega banget bilangnya kok sekarang pansos, padahal kita sedekat itu gitu kan. Sampai ya kasarannya ya dekat lah, sampai Mami nih bilang ini anakku ini, aku selalu dipublikasikan kalau kemana-mana, ini anakku, kakaknya dia gitu. Selalu kalau ketemu ada acara pun kemarin di Jember sama Ibu Bupati bilang ini kakaknya ini apa namanya, dia selalu mempublish sama orang tuh gitu, kok ini orang ini jahat sekali gitu ya, jahatnya luar biasa gitu. Padahal menurut saya ketika masalah di Bali itu udah clear, udah selesai. Terus? Dan saya disuruh bicara juga sama teman-teman infotainment seperti yang saya lihat. Tapi benar kata Kak Kris, ini jadi bumerang. Ketika saya memberikan statement tentang laki-laki ini, dulu dia memihak kepada saya, kata dia jangan takut Kak, kakak bilang nggak sesungguhnya. Nanti aku di belakang kakak gitu kan. Udah nih udah saya bicara sama teman-teman infotainment, pada saat itu dia memihak ke saya, sekarang jadi bumerang. Kenapa? Padahal ketika saya pergi umroh kita teleponan. Dia bilang kakak aku udah move on, aku lagi deket sama seseorang katanya gitu kan. Iya apa namanya dia ini banget sama aku, apa namanya ya, dia ngebantu aku untuk move on, kayak gitulah kasarannya. Nah, lalu saya pulang umroh masih ketemu, masih ngomongin cowok yang baru ini, belum pacaran sih kata dia, lagi PDKT, chattingan ya, wa-waan, udah ketemu katanya ya, seperti ceritanya dia sih ya, seperti kayak ya udah sudah ketemu, seperti kayak gimana sih kalau orang Chemistry pacaran gitu gitu ya, kayak orang pacaran gitu ya gitulah gitu kali ya. Sudah kayak suami istri Ya gitu. enggak, Cowoknya single atau double? yang katanya sih lagi proses cerai, aku sih nggak tahu ya. Yang gitu. menurut berita katanya Apa tuh? Indah Sari membongkar bahwa DP jadi selingkuhannya oknum polisi beristri. Ya. Itu menurut berita loh, bukan menurut aku. Menurut berita. Silakan dikonfirmasi. Ya kalau itu kan apa, dia sendiri yang berbicara kepada saya kan. Kalau misalkan beristri ya dia sih bilangnya lagi proses cerai, kata dia sih seperti itu gitu kan. Ketika ketemu pulang umroh masih baik-baik aja, masih cerita tentang cowok yang baru ini. Terus dia sempat kita perawatan, aku nungguin dia perawatan. Terus dia juga cerita, Kak, aku kan udah move on, tapi cowok ini ganggu aku lagi, ganggu aku terus. Yang cowoknya yang ketemu di Bali itu. Dia katanya mau minta maaf sama aku, mau ketemu aku dan keluargaku. Dia bilang seperti itu kan. Nah, terus aku bilang, dengan siapapun, mau sama si A atau mau sama si B, asalkan bahagia, aku senang. Demi Allah saya bicara seperti itu. Dengan siapapun saya senang gitu. Bukannya aku malah
jangan sama itu dong. Enggak, aku bilang dengan siapapun yang penting kamu senang. Aku juga seneng gitu kan. Oh, iya Kak, tapi aku galau nih, aku gelisah, aku bingung gitu kan. Udah nggak ada apa-apa. Dia pun nganterin aku ada acara di satu tempat dekat rumahnya dia. Aku dianterin, kita baik-baik. Nah, terus kejadian tidak membaiknya ketika dia ulang tahun tanggal 15. Tanggal 15 Desember. Dia kan ulang tahunnya tanggal 16. Karena saya 16 subuh harus berangkat ke Singapura. Tanggal 15 malamnya aku datang. Aku bawa kue ulang tahun, sama aku bawa kado buat Mami nih, karena Mami nih kan di Jember, lagi ada di Jakarta. Betapa sedih dan sakitnya saya harus diusir secara paksa. Sakit Cara banget paksanya itu. seperti apa? Aduh, sakit banget itu, kayaknya seumur hidup saya itu pengalaman yang paling luar biasa. Saya kayak maling. Alasannya? Alasannya katanya gini, ini yang ngomong ponakannya. Anti keluar dulu di sini. Kita nggak mau kalau Anti sampai jam 12 ada di sini. Kenapa? Karena laki-laki itu mau datang. Karena dia nggak mau ada Anti di sini. Oh, Sakit permintaan banget. Aduh, sakit banget itu. saya tuh nahan nangis dan marah, semuanya saya tahan. Saya kayak merasa gini, ya Allah, salah saya apa ya Allah? Saya salah apa ya Allah? Saya nahan nangis sampai yang kayak salah saya apa gitu. Terus Mami ini sampai meluk saya kan, Nak, Mami nggak tahu, orang tadi Mami pikir dia terbang. Kalau dia ada Mami nggak ngerti Nak, gitu kan. Mami sampai, ya udah sayang, besok aja balik, nggak bisa Mi, saya besok pergi. Ya udah sayang, Mami nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini Mami sedih katanya gitu kan. Ngalah ya Nak, karena kasihan mereka udah lama nggak bertemu. Terus Mami ini sampai bilang, kasihan Nak, takutnya nanti jadi buyar karena mereka mau menikah. Kata Mami ini sih lusa mau menikah, dia bilang seperti itu kan. Karena Mami ini yang bicara, saya keluar. Tadi ketika orang yang bicara, saya keras. Dalam hati saya gini, saya bukan maling, saya bukan penjahat, saya bukan maling, saya bukan mau minta-minta datang ke rumah itu gitu, tapi kok jahat banget gitu. Udah saya pulang dengan derayan air mata, saya sedih sekali saya pulang. Kok bisa seperti ini gitu kan. Lalu saya WA, selamat ulang tahun ya sayang, semoga apa yang dicita-citakan, pokoknya saya doain yang terbaik. Tapi memang bawahnya saya ada bilang, sedih sekali, saya nggak bisa, saya nggak mengira kalau saya harus diusir secara paksa. Padahal kan ketika saya di Bali, itu kan bukan saya yang mergokin, tapi saya kan disuruh. Padahal saya lagi kerja, saya bilang sakit banget, aku bilang itu sakit banget buat aku bilang gitu kan. Dibaca, tapi nggak dibales, sakit sekali rasanya. Sampai situ ada komunikasi lagi? Enggak, sampai yang dia jelek-jelekin saya bilang, ya Allah ya Tuhan, kenapa sih harus jelek-jelekin saya seperti ini, kayak gitu. Sampai live-nya dia kan dikasih ke saya sama orang, saya kan nggak pernah lihat live-nya dia. Saya bilang, kenapa sampai setega ini sama saya? Saya bukan mau pansos demi Allah, demi Rasulullah, tapi dia hanya dibaca dan tidak dibalas. Lalu dia ada WA saya dengan nomor yang beda ketika saya mau preskon. Karena dia sudah sering-seringan mengata-ngatain saya, memfitnah saya. Enggak, saya buka, langsung saya blokir. Menurut saya nggak penting dong. Kenapa dia tahu malam ini saya mau preskon, terus udah gitu dia WA saya, tapi dia ada WA juga ke teman saya. Itu dia ngancem. Dia ngancemnya luar biasa, dan dia memberikan foto siapa orang terdekatnya dia. Orang besarnya dia siapa di belakang saya. Siapa tuh? Ya, di situ ada bukti, mungkin saya akan buka di pengadilan. Betapa jahatnya. Inisialnya atau clue-nya? Enggak. Ya, ada di salah satu institusi? Ya ada. Dia hanya pangkatnya? Bilang, ya pokoknya adalah. Petinggi? Dia bilang seperti ini sama teman saya. Kasih tahu dia tahu kok siapa di belakang saya. Dia bilang gitu. Dia tahu kok siapa di belakang saya. Ini bapak saya. Dia bilang gitu. Ya, saya juga, kita bukan orang bodoh semua dong. Kalau dia bapak saya, bapaknya sudah meninggal si papi ini. Dia bilang, ini bapak saya. Jangan macam-macam. Maksudnya dia melarang saya untuk preskon itu. Dia bilang jangan macam-macam. Dia mengancam saya seperti itu.
Pokoknya Terus akhirnya jadi dia preskon. dan dia mengancam kalau misalkan dia berani macam-macam, gue bisa datengin rumahnya. Ancamannya banyak sekali buat saya. Saya bilang saya tidak takut selagi saya benar. Kenapa saya harus takut? Jadi preskon. Udah kan, maksudnya preskon itu meluruskan bahwa dia jangan terus-terusan berkoar. Buat dia jangan terus-terusan live menyudutkan saya. Dia live menyudutkan saya bersama ada 2 orang yang itu juga akan masuk ke dalam LP saya. Ada 2 orang yang selalu TikTok sama dia yang selalu jelek-jelekin saya, maka bertiga. Somasinya tanggal berapa dikirim? Kemarin banget. Berarti kan satu minggu ya jaraknya ya? Enggak, ini 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam berarti besok dong. Kemarin, Insya Allah. sekarang lusa ya, besok atau lusa gitu ya. Kayak gitu. Jadi berarti kalau nggak ada jawaban akan lanjut ke LP. kalau saya pribadi saya maunya lanjut karena ini sudah menginjak harga diri saya. Dan ada banyak pengancaman kan, dia kan memberikan foto. Ini tapi kan itu pakai nomor orang kan, nomor asing kan, bukan pakai nomor pribadi. Nomor dia WA ke teman saya. Dan itu kan foto yang dikasih foto dia berdua sama yang dia bilang jangan macam-macam sama saya, seperti itu. Saya kalau justru ada pengancaman seperti ini, menurut saya wajib langsung LP dan saya wajib ibarat kata memberitahukan ada pengancaman ini, bahwa ini kan pengancaman ini bersifat langsung dan dia memberikan foto dia dengan orang yang menurut dia adalah berpangkat ini gitu. Tapi kalau kayak cuman memberikan foto terus sama jangan macam-macam, apakah itu masuk pengancaman? Ya iya dong, kan jangan macam-macam. Sama seperti saya misalkan bilang ke Re, kamu jangan macam-macam ya. Ya gitu kan. Kalau misalnya kalau macam-macam akan ku bunuh kau misalnya. Ya lihat aja kalau macam-macam kan ada seperti itu. Ada kata-kata itunya. macam-macam. Iya. Dan dia bilang, dia kan tahu siapa di belakang saya. Itu yang saya tidak suka. Dia terlalu sombong. Terlalu sombong seperti seakan-akan dunia itu di genggamannya dia. Itu yang saya tidak suka. Itu yang saya dan dia seakan-akan enak merendahkan orang. Di live-nya dia selalu merendahkan banyak orang. Saya setiap dia live suka diem. Ketika dia live kan saya sering sama dia kan, hampir setiap hari dia live tuh kadang saya cuma bilang gini, ya Allah kenapa sih dia kan punya nama besar, kenapa bukan abis pulang kerja ya tidur gitu kan, kenapa harus live ngata-ngatain orang. Kadang kan netizen mancing, akhirnya dia karena dia orang nggak bisa dipancing, ada nyolotnya gitu kan, yang dia ngatain orang yang strawberry puncak lah, itiliti lah, apalah inilah, aduh banyak sekali. Jadi saya tuh sebenarnya akhirnya saya pikir dengan saya tidak seperti itu. Ternyata dengan saya pun seperti itu, disamaratakan, dia tidak ingat. Begini-begini saya pernah baik sama dia. Begini saya sering banget disuruh minta tolong sama dia. Apalagi kalau dia lagi ribut sama pacarnya. Kakak di mana kak? Kakak cepetan ke sini. Ini kakak WA dulu ke dia kak. Kakak WA-nya kayak gini ya kata-katanya gitu. Kakak WA-nya seperti ini ya kata-katanya. Jadi sayanya bodoh, mau saja gitu. Padahal, aduh, saya pikirkan tadinya namanya kita sudah seperti keluarga, apa salah kan menolong keluarga ibarat kata kayak gitu kan. Apalagi dia sedang bermasalah dengan percintaannya kan gitu kan. Saya menolong konteksnya sebagai adik yang kasihan, maksudnya sebagai di adik saya kasihan sama adik saya gitu kan. Sebagai kakak yang kasihan gitu. Tapi kok malah jadi mereka sekarang bersatu malah jelek-jelekin saya, malah menghujat saya. Bukannya harusnya perempuannya berbuat baik, bicara baik-baik dong sama suaminya. Kak Indah itu ke Bali itu aku yang suruh. Harusnya bicara seperti itu, jangan marah sama dia. Harusnya kalau misalkan orang yang baik kan seperti itu bicaranya kan. Apalagi kan sebenarnya di sini kan dia kan teriak-teriak. Kok sampai keluar uratnya selalu bicara. Mana buktinya? Cuma foto dari belakang doang kok. Nggak ada buktinya. Berpelukan dan lain-lain. Dia menjawab preskon saya di YouTube channelnya dia. Jelas kok. Di menit ke-5 lewat 23 lakinya ngomong. Ya kalau misalkan saya berpelukan, memang ada berpelukan. Tapi kan berpelukannya karena apa dulu nih? Kalau karena nafsu apa enggak gitu. Kan saya kan
ketika itu kan cuma bilang berpelukan. Mau nafsu atau tidak kan urusan dia. Berarti kan sudah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab di tempatnya dia. Tapi kan situ kan banyak yang berbohong. Laki-laki ini banyak berbohong. Karena laki-laki ini memang sudah di mata-matai sudah lama juga sama dia. Dia waktu sebelum saya ke Bali pun perempuan ini bilang, Kak, dia lagi di Bali, Kak, di salah satu klub namanya depannya tuh A gitu kan. Ngapain dia di situ ya, Kak? Berarti kan sudah nggak satu kali, udah beberapa kali dong. Di di YouTube channelnya dia bilang, lakinya itu bilang kan, kamu udah berapa kali ditanya sama perempuannya kan, ke tempat seperti itu. Cuma waktu itu doang kok sekali. Di situ sudah berbohong laki-laki ini. Laki-laki ini jahat. Udah gitu, perempuannya pun berbicara dusta. Katanya, saya terbangun karena terima telepon dari saya ngadu tentang lakinya itu ada di satu tempat ini, padahal kan nggak begitu kronologisnya. Tapi kan kalau memang ada bukti chatnya kan bisa dikasih. Ada, udah kan semuanya boleh sudah ditunjukkan coba. Semuanya ada, nanti saya tunjukkan pas nggak ada kamera saja gitu. Jadi semuanya ada di situ dan itu kan menjadi bukti. Nah, pengacara saya ini kan bukan pengacara abal-abal kasarnya, pengacara saya juga dia purnawirawan jenderal juga, dia polisi juga, dia serse juga. Siapa namanya pengacaranya Indah? Itu Bang Riki Sitohang. Nah, jadi dia kan punya mengerti, dia membela klien. Kalau ini kan masalah kayak gini gitu misalkan. Kalau misalkan memang tidak ada, dia bilang, oh ini nggak kuat Ninda, nggak mau, pasti pinter lah, bukan orang bodoh kan. Oh ini nggak kuat dah, nggak bisa, gue nggak bisa bela lu kan gitu kan. Tapi dia kan selalu bilang, wah brengsek ya, kesel gitu, kok jahat ya. Jadi kita rekaman-rekaman dia jelek-jelekin sayanya, udah kita puter, udah ditaruh di flash disk, terus chattingan sayanya. Jadi itu nggak sinkron, sampai pengacara saya aja bingung. Kok nggak sinkronnya nih orang ini kenapa ya gitu. Jadi itulah yang membuat dasar pengacara saya juga berani. Karena apa? Karena di sini kita butuh menegakkan kebenaran. Jangan bicara sombong. Kalau respon dari rekan artis gimana? Wah itu satu hari saya bisa banyak dapat teman-teman yang support saya. Supportnya yang terus maju karena kita semua tahu siapa dia. Jadi apalagi ada beberapa orang yang pernah mengaku katanya fansnya dia sekarang sudah nggak ngefans lagi. Mereka bilang gara-gara dia terlalu frontal kalau bicara ngata-ngatain orangnya ini kan. Ya banyak sekali sih yang bilang maju terus. Maju terus Indah, maju terus Kak Indah. Ayo Kak Indah karena biar ada efek jerak. Katanya karena memang dia itu merasa mungkin punya siapa gitu, jadinya kayak semena-mena sama orang, kayak nggak ada takutnya gitu. Jadi saya di sini persiapan untuk LP sudah siap, udah tinggal menunggu somasi ini. Indah pernah dikenalkan dengan yang katanya oknum polisi yang katanya selingkuh ya? Maksudnya enggak, yang masih pria beristri lagi. Oh, kalau yang beristri itu sih enggak. Dia waktu itu pernah ngundang ulang tahun. Tapi pernah ngeliat secara langsung? Secara langsung tidak, tapi kalau mereka teleponan memang intens, teleponan di depan saya dan pacaran. Laki-laki itu pernah mengundang ulang tahun. Pada saat itu dia ulang tahun, tapi kan kondisinya pada saat itu si perempuan ini kan lagi ribut sama pacarnya. Saya bilang jangan sayang. Jangan datang. Nanti kalau misalkan datang, takutnya tuh laki-lakinya melihat kan, cowoknya ini kan melihat nanti dia takutnya disangkainya macem-macem kayak gitu. Dia pernah ulang tahun, ya gitu aja sih. Aku nggak tahu mesti hubungannya seperti apa. Cuma dia bilang pada saat aku di Mekah ya dia lagi deket sama si ini gitu. Gitu. Ya. Berarti kita tunggu ya selanjutnya seperti apa hasil dari. Belum ada jawaban dari somasinya. Ya belum sih, kalau saya sih pribadi ya mudah-mudahan somasi ini hanya formalitas kalau buat saya. Karena biar bagaimanapun saya di sini sudah sangat dijelek-jelekin. Saya katanya menelantarkan orang tua saya, padahal jelas-jelas saya kemarin bulan puasa sama mama saya 1 bulan di Mekah, di Madinah. Terus habis itu saya keliling Turki. Sebelum ke Mekah sebulan,
selama bulan puasa sampai lebaran, sampai mau takbiran, saya ke Turki dulu keliling. Nah, saya sering ajak mama saya dulu zamannya sebelum pandemi, saya ke Singapura, Malaysia itu udah kayak seminggu sekali. Biasa mama saya ajak jalan-jalan kok gitu. Saya masih memberikan uang sama orang tua saya, kok dia bilang katanya saya menelantarkan orang tua saya dari mana? Gitu. Jadi bicaranya kok jadi ngawur, masalah ke orang tua saya, masalah ke ijazah saya katanya palsu. Makanya apa namanya sudah memblunder. Karena apa ya? Karena mungkin omongan cowoknya menurut saya. Mungkin omongan cowoknya yang mungkin balik lagi itu, mungkin bicara tentang saya yang tidak baik gitu kan, atau mungkin dia meyakinkan si perempuan ini kalau dia memang tidak dengan perempuan gitu, tapi kan terjawab di live-nya. Tapi memang laki-laki ini emang kurang ajar, laki-laki ini emang tukang bohong. Karena saya pernah mendengar sendiri ketika waktu itu perempuan ini habis bertemu dengan seorang artis yang senior, Kak Tessa Mariska. Terus si perempuan ini bilang sama laki-laki ini kan teleponan, tadi aku ketemu sama Kak Tessa gitu kan. Terus dia bilang gini, apa namanya, kamu kenal nggak sama dia? Soalnya katanya dia kenal sama kamu katanya pernah nganter dia pulang gitu kan. Laki-laki ini tuh bilang nggak kenal, nggak kenal. Saya sampai kaget, hah? Terus perempuan ini marah kan, kak kok dia nggak kenal ya kak? Orang tadi Kak Tessa bilang kenal, ya nggak mungkin lah, pasti kenal. Aku bilang kayak gitu, nggak mungkin, masa lupa ingatan si Kak Tessanya, aku bilang kayak gitu kan. Tetep kekeh dia nggak kenal. Nah terus karena si perempuan itu marah dan ngamuk, tiba-tiba gini, kamu kan nggak kenal, gitu kan? Ya udah, kamu maunya apa? Kenal. Ya udah saya kenal. Masa begitu cara bicaranya? Padahal melalui Kak Tessa sudah memberikan bukti kepada teman saya juga bahwa mereka intens chattingan, teleponan, ketemuan selama 6 bulan. Kok dia bilang tega banget, dia bilang nggak kenal, kecuali cuma sekali ketemu gitu nggak kenal masih mending kan. Dari situ saya berpikir akhirnya, oh, untung saya pernah memergoki itu. Dia bilang gak kenal, mungkin ini juga dia berbohong untuk kepentingan dia. Iya. Berapa lama sama laki-laki itu pacarannya? Udah lama? Waduh, kurang ngerti ya ketika dia udah bercerai, ketika dia habis bercerai itu ya, ketika habis bercerai Langsung. dia deket sama ini. Sampai sekarang berarti masih ya? Ya kurang ngerti dan saya tidak pernah mau tahu. Karena menurut saya itu bukan urusan saya gitu. Saya sudah keluar dari sana, mungkin itu cara Tuhan. Karena kemarin umroh saya entah yang keberapa belas kali saya umroh. Kemarin umroh saya yang saya ketika sebelum pulang saya bilang sama Allah, ya Allah, semoga ketika pulang saya bisa istiqomah, saya dapat jodoh yang baik, dan saya bisa menutup aurat saya, belajar. Karena saya juga dulu kalau misalkan pergi itu semua serba terbuka. Ibarat kata yang masih benar-benar seksi seperti itu. Saya cuma lagi berjanji sama Allah, saya lagi mau istiqomah, terus tiba-tiba ada cobaan seperti ini. Ya mantan suaminya dia sih ada yang telepon saya, hanya bilang, gimana teleponnya? Hanya bilang sabar, kakak yang sabar, kakak sudah keluar dari tempat itu, seharusnya kakak bergembira, seharusnya kakak senang. Kenapa? Jadi kakak tidak ada yang ganggu lagi. Kenapa? Ya karena memang mantan suaminya mungkin tahu kali, dia kan tipenya kan kalau misalkan udah ketergantungan mungkin sama saya. Ayo kak, kakak di mana? Kakak di mana? Kakak di mana? Ke rumah kak, temenin aku. Jadi berarti aku selama ini hanya diperalat untuk nemenin dia ketika dia kesepian. Nah sekarang ketika memang dia lagi udah balik lagi sama pacarnya kan seperti saya dibuang. Oke, harusnya nggak apa-apa. Saya teman saya banyak. Mau define seperti apa banyak teman saya. Mau yang suaminya jenderal, para istri-istri itu, atau misalkan yang pengusaha yang kaya-kaya, teman saya banyak. Saya tidak pernah takut kehilangan siapapun. Dia kan sepertinya kayak, oh gue nggak mau temenan sama dia, dia marah-marah. Aku bukan marah-marah, dia yang marah-marah ngata-ngatain saya. Kalau Jadi ujung-ujungnya dia minta maaf gimana? Saya sudah bilang sama pengacara saya, kita kan sudah banyak bukti. Jadi di sini dia sudah menginjak-injak harkat, derajat, martabat diri saya. Saya dibilang pansos lah, saya ibarat kata dia tuh kayak bicara, dia tuh
keluar negeri, apaan tuh ngemper aja kok tidurnya, astagfirullahaladzim. Saya keluar negeri, ada anak saya saksinya, mama saya, pembantu saya yang pernah saya ajak keluar negeri. Saya itu tipenya orangnya memang senang eksis. Eksisnya sudah mengatakan saya gini, kalau saya ke suatu tempat, suatu negara itu, saya senang hal-hal yang mewah. Dan saya memang terkenal, kenapa produser saya sekarang mengkontrak saya dan memberikan saya klip yang wah-wah. Saya tuh terkenal memang saya suka yang mewah. Saya suka yang mewah, yang high lah gitu. Jadi kok dia ngata-ngatain saya seperti itu? Orang saya juga pernah tinggal di Amerika, anak saya juga sekolah di Amerika kok gitu kan. Kan dia kan kayak petantang petenteng, mentang-mentang mungkin dia merasa dia di atas saya. Mungkin uangnya banyakan dia, tapi buat apa uangnya banyakan dia? Dia pernah keliling dunia mana? Kalau cuma keliling Singapura mah, aduh saya itu makanan saya seminggu sekali dulu saya cuma makan siang doang di Singapura pulang. Kayak gitu, kalau cuma Singapura doang, aduh kecil buat saya. Jadi terlalu sombong, jadi harus dikasih pelajaran. Mungkin yang lain-lain. Nanti kalau udah laporan kan juga bisa berdamai, akhirnya cabut laporan. Ya kita bagus dong. Ya kasarannya kita saya di sini mau kasih pelajaran bahwa tidak semua orang bisa diinjak-injak. Saya kalau sama dia kurang baik apa loh. Saya di rumah seperti ratu. Sepatu saya aja dipakein sama pembantu saya, kasarannya gitu. Apa namanya, saya mau makan apa saya tinggal tunjuk. Tinggal mau ini mau itu, tinggal apapun, tinggal ngomong, mulut saya ada semuanya. Saya mau mandi, mau pakai bunga, mau pakai bubble, langsung tinggal nyebur saya gitu, semuanya saya tinggal ngomong gitu. Saya di rumahnya dia tuh, saya berlagak seperti apa ya, sopan, bukan seperti di rumah sendiri. Kan ada orang yang songong, saya kan nggak seperti itu. Bisa aja kalau saya tiba-tiba, kalau misalkan di rumahnya dia saya bertindak semena-mena, kan nggak seperti itu. Saya masih pakai norma, sopan santun, kok malah saya jadi dibikin seperti ini gitu. Jadi kalau kata orang-orang itu, lo tuh dibikin jadi kayak pembantu dalam arti kata auzubillah. Jadi lo dibutuhin kalau misalkan dia butuh gitu, kurang ajar. Jadi ya Allah ya Tuhan. Jadi saya sudah mempersiapkan sama pengacara saya siapa-siapa saja nama yang masuk ke dalam LP. Karena ada berapa orang? Di situ ada 3 orang. Ada dia. Sama artis juga? Enggak, ada dia dan 3 orangnya itu adalah pesuruh-pesuruhnya apa namanya yang suka mereka bertigaan itu ngata-ngatain saya. Oh bukan artis? Jadi kayak bukan semacam asisten gitu ya? Ada asistennya, ada pokoknya 3 orang itu yang mereka tidak tahu kronologisnya tapi mereka ikut-ikutan, itu saja sih. Kalau misalnya diminta udah duduk bareng kita. Kemarin pun Bang Sandi sudah telepon saya, kayak gitu. Bang Sandi sebagai kuasa hukumnya sudah pernah menelpon saya karena saya geram ketika saya habis preskon malam, pagi-pagi dia ngamuk-ngamuk kayak orang kesetanan di live-nya. Dan itu langsung diambil sama orang ada di YouTube, langsung saya kasih sama pengacaranya, Bang Sandi. Bang Sandi menelpon saya dan Bang Sandi bilang dia sudah bicara, tapi kalau memang dia masih seperti itu di luar kapasitasnya, kan seperti itu. Jadi ibarat kata kalau memang dia sifatnya memang seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kasar seperti itu. Memang kan semua orang se-Indonesia Raya ini kan tahu sifatnya seperti apa. Kalau dari netizen sih yang penting jangan settingan, nanti kita dijongin lagi. Demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada settingan. Karena kan sama yang lalu-lalu aja berantem, akhirnya cabut laporan, damai ya, bagus. Ya, di sini nggak ada settingan. Cuman kan netizen tuh udah pinter-pinter kadang-kadang ya. Dan anehnya juga aroma settingan. Dan anehnya juga di sini juga ada kayak paranormal entah siapa gitu ya. Saya kemarin sempat buka di YouTube, dia bilang settingan. Ini tidak ada settingan. Ini di sini adalah sakit hati, rasa sakit hati yang sampai apa namanya, saya tuh nangis, mama saya juga nangis gitu, yang luar biasa sakitnya, yang diinjak-injak harga diri saya seperti itu. Untuk apa settingan hal-hal seperti ini? Tapi dengan dia statement katanya deket sama petinggi apa segala macam, nggak takut ya? Untuk melanjutkan saya bilang di sini adalah tegakkan kebenaran. Di sini kan saya hanya membela hak saya. Kamu kata-katain saya, kamu kata-katain saya, kamu injak-injak harga diri saya. Kan itu yang dasar somasinya adalah tindakan tidak menyenangkan, undang-undang ITE kan seperti itu. Ada nggak netizen yang nyinyir,
yang namanya ngata-ngatain kita juga. hidup. Kita hidup ini ada pro ada kontra. Tapi alhamdulillah sejauh ini kacamata teman-teman banyak yang minta saya maju. Banyak yang minta saya maju dari teman-teman sesama artis, terus teman-teman banyak sekali yang bilang maju karena memang mereka semua sudah tahu sifatnya kayak gitu. Jadi apa namanya, selagi benar tidak takut, seperti pengacara saya kemarin bilang. Kenapa takut kalau kita benar? Iya. Takut karena salah ya, berani Iya, karena benar. berani gitu karena ya? benar, tegakkan kebenaran seperti itu. Oke, kita sekarang beralih ke profilnya Mbak Indah nih. Ini kan aku lihat mobilnya Porsche kayak gitu kan. Kalau boleh tahu bisnisnya apa aja sih? Aku itu ketika dulu masih punya suami, suamiku itu bekerja selalu, maaf ya ayah, mantan suamiku itu kerjanya itu selalu uangnya masuk ke rekening aku. Dia nggak pernah pegang duit. Profesinya apa tuh? Ya adalah, alhamdulillah. Pengusaha Jadi atau? dia tuh nggak pernah pegang duit. Jadi dia semua uang dia dapat sebulan berapa ratus juta, berapapun dia kasih ke saya. Dia hanya setiap dia pergi dia hanya minta uang bensin, bun, bensin. Jadi semua saya yang atur dari Tapi rumah, sekarang udah kendaraan. cerai? Saya sudah bercerai karena memang nggak ada kecocokan seperti itu. Saya sudah bercerai dan ketika bercerai ya itu kenapa saya menyekolahkan anak saya di luar negeri karena sekolah internasional di sini kan mahal. Jadi ketika ayahnya masih memberikan uang kepada saya berpikir sekolah di sini mahal, anak saya 3, sekolah internasional semua. Memang dari kecil mereka senang berbahasa Inggris. Yang lebih baik saya ke luar negeri gitu. Sempat tinggal di luar negeri juga? Di New York, saya Berapa tinggal di New York, tahun? ya lumayan gitu. Dan tinggal di New York dan itu tapi akhirnya kita harus pulang karena ayahnya kangen sama anak-anak gitu kan. Karena kan kerjanya ayahnya ini banyak gitu kan. Jadi apa namanya, saya pernah punya suami yang sangat menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat perempuan. Saya kerja aja gak boleh, ngambil makan juga gak boleh, semuanya Ngambil makan gak boleh? ngambil makan, jadi biarin orang jadi jadi dia tuh nggak perlu dilayanin, dia tuh hanya bilang dia tuh itulah yang membuat saya tuh luar biasa. Saya sebagai seorang perempuan itu yang thanks, terima kasih ya Allah gitu saya dapat orang baik sekali. Nyesel nggak bercerai? Sempat nyesel karena 4 tahun lalu mantan suami saya pernah ngajakin rujuk 4 tahun apa 3 tahun ya, tapi saya waktu itu lagi enak sendiri. Dianya sekarang udah nikah? Belum, tapi dia udah punya pacar. Ya saya juga udah gonta-ganti pacar juga sih. Ya belum nikah, masih insya Allah katanya sih tahun ini mau menikah. Hubungannya sih baik dan dia ketika bercerai pun tidak ada satupun yang diambil, mau sawah, tanah, apartemen, rumah semua nggak minta gonogini juga. Dia hanya keluar bawa mobil 1 gitu. Jadi saya pernah menyesal gitu, padahal dia tuh melarang saya untuk bekerja karena dia tanggung jawab sekali. Gitu, Siapa jadi, sih, kita cari ya di Google ya. Spill. Ada harusnya ya. udah ya. Berarti sekarang masih show nyanyi nggak? Alhamdulillah kalau ada masih. Oh ya itu juga kan saya juga kan aduh itu menyerang banget ya buat saya, maksudnya sakit hati banget ketika saya difitnah, dikata-katain, apa namanya, harusnya kan tidak seperti itu. Kata-kata, aduh dikatakan masalah nyanyi ini ya, aduh saya tuh sakit banget, katanya saya. Dikatain apa? Udah banyak lah, makanya semuanya kan saya buka di persidangan karena waktu saya press con pertama saya menangis karena nggak kuat dengan cercaannya, karena kalau saya inget gitu ya, saya buka flash disk, kan sudah ditaruh di flash disk semua kan, maki-makiannya dia, kata-katanya dia. Waktu saya press con itu saya nggak kuat, saya benar-benar nangis, sedih banget gitu kan. Tapi ternyata banyak yang menguatkan saya, jangan nangis, jangan. Mama saya juga bilang begitu, jangan nangis, kuat. Mama nggak pernah ngajarin kamu cengeng ya, kuat selagi kamu benar. Mama saya bilang begitu, jadi saya selalu bilang, ya Allah ya Tuhan, banyak orang yang menguatkan saya. Kayak gitu sampai
eh, Mau dikatain apa terkait aduh, nyanyi? terlalu banyak. Dia bilang nggak terkenal lah lagunya, apa Suaranya jelek. suaranya nggak enak lah, kayak apalah loh. Kalau misalkan kayak gitu, kenapa label saya mau mengkontrak saya satu lagu? Dia bayar mahal kok sama saya, produser saya, seperti itu gitu. Waktu itu terlalu nyakitin buat saya, terlalu nyakitin. Apakah saya pernah menyinggung dia sebelumnya? Tidak, karena saya sakit. Akhirnya saya berbicara di sini. Saya masih lebih terhormat daripada dia. Saya masih dinafkahi suami saya pada saat itu. Daripada dia harus nungging-nungging seperti itu cara bernyanyinya, coba. Dia kan sudah menginjak-injak harga diri saya sampai semuanya hal-hal yang dia merasa dia paling terkenal, paling hebat. Dan di sini juga saya jujur aja, saya ada salah satu orang TV yang saya benar-benar dendam sama dia. Pada saat saya di Jambi, dia telepon saya, Indah, aduh kamu, saya baru lihat berita ya kamu dijelek-jelekin ada di YouTube, tapi kamu kok diam aja Indah. Saya udah terlalu sering dapat dari A, B, C. Cuitannya dia itu udah masuk ke dalam YouTube semua. Memfitnah saya, menjelek-jelekan saya luar biasa. Sakit sebenarnya. Terus orang TV ini, salah satu TV ini, si ibu ini TV bicara. di tempat dia berprogram. Nanti saja itu saya akan bukanya di pengadilan juga. Karena pas kebetulan memang direkam sama kakak saya yang suaminya jenderal. Gitu, kakak saya itu udah curiga, udah ngomong begini, hati-hati nanti diputar balikan faktanya. Dibisikin gitu? Iya, dibisikin gitu, hati-hati bicaranya, nanti diputar balikan fakta. Makanya kakak saya rekam di situ. Kakak saya rekam, dia bicara apa saja, dia bicara tentang perempuan ini, palingan itu program dia yang di sana tuh 3 bulan lagi selesai, gitu. Ini aja gue cuma ini banyak sekali ocehannya. Ocehan si ibu ini, ocehan ini, ibu ini. Tadinya saya pikir ibu ini bijak. Ternyata kok dia malah memblokir saya sekarang. Seperti itu. Padahal dia yang kasih tahu ke saya. Indah udah lihat belum? Apa Bu? Ini gila ya dia nyerang lu tuh parah banget. Lu diem aja dah. Kalau gue jadi lo gue hantam. Dia bicara sama saya gitu. Kalau gue jadi lo ya dah, gue hantam. Bu, saya lagi pusing, lagi banyak urusan, lagi ngurusin kerjaan juga gitu, saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya juga lagi ke tempat kakak saya di Jambi, ini ada urusan, mau ada bisnis, saya bilang kayak gitu kan. Oh, tapi gila hati lo hebat ya dah gitu, lo nggak ngelaporin dia udah hebat banget. Ini dasar untuk ngelaporin lo udah bagus nih, soalnya dia ngomongnya Indah Sari mulu nih katanya gitu kan. Nah terus tiba-tiba kok ibu ini tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba ketika saya WA, tahu nomornya tapi ya kan dia WA saya. Ya maksudnya udah pernah telepon nomor sebelumnya. Ya, dia kan telepon saya, berarti kan dia udah punya nomor saya kan, dia yang menelpon saya. Kayak gitu dia. Nggak nanya tahu dari mana. Ya pokoknya intinya ibu itu telepon saya dan sekarang dia menghilang dan saya itu akan menjadi, ini juga akan saya seret-seret. Kenapa? Kan dia juga jelek-jelekin si perempuan ini di telepon itu. Terus sekarang kok dia malah memblokir saya, seperti itu. Ada dia apakah? Jabatannya sebagai apa tuh? Adalah. Ya udah senior juga. Ya mungkin manager. Ada something kali ya. Itu aja sih. Jadi intinya adalah di sini itu banyak orang yang mau ikut campur. Banyak orang yang mau ikut campur lah. Jadi tapi ibu itu nggak saya masukin ke dalam daftar saya, laporan saya, karena kan dia tidak jelek-jelekin di sosmed gitu kan. Nah jelek-jelekinnya hanya, dia nggak jelek-jelekin saya, justru si ibu ini jelek-jelekin perempuan itu, kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba menghilang gitu kan. Apa kabar? Nggak ada hujan, nggak ada angin, saya juga kaget. Ibu telepon saya, ada angin apa nih? Saya udah ngomong kayak gitu. Sekarang dia tiba-tiba menghilang. Terus setelah pemberitaan ini kerjaan gimana nih? Tambah banyak atau enggak? Kalau saya pribadi ya, kalau memang bukan saya sombong. Seperti dia bilang pansos, saya bukan cari makan di dunia entertain yang seperti dia. Gitu kan. Alhamdulillah saya masih bisa bekerja. Saya punya usaha, berdua teman saya punya usaha bunga gitu, usaha bunga lah sama kawan saya gitu. Dan ya saya masih punya uang untuk keliling dunia. Masih cukup uang saya buat keliling dunia, kasarnya seperti itu. Jadi
saya tidak kelaparan, daripada uang saya banyak tapi saya tidak pernah kemana-mana, hanya tidur di rumah, hanya ngapa-ngapain. Dia kan selalu di life-nya begitu. Dia kan pengangguran, hebat dong. Saya pengangguran bisa jalan-jalan, bisa ngapain aja. Seperti itu, terlalu merendahkan harga diri saya. Makanya saya tidak bisa, ketika saya bilang sama pengacara saya lanjut Pak. Ya, tapi kan kita harus pakai prosedur, somasi harus dikirimkan. Saya tadi pikir, ya, kenapa harus dikirimkan, kenapa nggak harus di WA saja, saya bilang gitu. Ya udah kita kirimkan saja, kita mengikuti prosedur saja, kata dia gitu. Karena memang kan memang sudah cukup bukti banyak lah, ya. Apalagi di flashdisk dia jelek-jelekin sayanya. Aduh, saya kalau ketika saya mendengar bareng sama pengacara saya, sakitnya luar biasa. Pesan untuk perempuan itu, pesan untuk laki-laki itu, dan pesan untuk netizen seperti apa? Pesan untuk laki, saya nggak punya pesan untuk perempuan itu. Saya pesannya buat laki-laki itu aja. Hati-hati bicara yang jujur aja. Jangan berkata dusta hanya untuk pembelaan diri. Karena bangke kalau ditutupin, biar bagaimanapun akan kecium juga baunya. Itu aja sih. Untuk netizen, kamu pintar sedikit. Di sini pintar sedikit, tidak usah. Kalian itu kan hanya melihat ya, nggak usah banyak berkomentar kalau memang tidak tahu. Ya cukup dilihat, tidak perlu berkata kasar, gitu aja sih. Oke, kita tunggu ya selanjutnya seperti apa perkembangannya. Kalau dari aku sih berharap ya damai ya, semoga baik-baik aja lah, karena kan awalnya juga baik-baik aja, terus sekarang berseteru. Tapi nanti kalau baik-baik aja damai lagi, nanti netizen tuh kan settingan. Ya, dikatain lagi. Jadi apa ya, hidup ini kadang itulah. Kenapa ketika kemarin saya umroh, saya pulang, saya arisan banyak sekali. Arisan sosialita ini, itu, banyak sekali. Saya menarik diri. Saya bilang, saya lebih nyaman sendiri saya pengen di rumah, pengen lebih tenang, ibadahnya lebih enak kalau di rumah gitu kan. Ya ternyata ada terpaan ini. Tapi saya terima kasih sama Allah, saya memang alhamdulillah memang kalau di rumah, benar-benar di rumah itu luar biasa beda. Ketika saya banyak waktu itu di rumahnya dia kan selalu bilang, kakak di sini aja sih kakak kan di rumah sendiri. Ya kan di rumah sendiri juga ada mbak saya kan, mbak saya juga kan tinggal sama saya, hidup sama saya udah puluhan tahun, yang kerja di rumah saya sama anak-anaknya juga. Lah kalau misalkan tersangka nyinggung lagi ya. Pembantu saya mah kerja puluhan tahun, belasan tahun. Pembantunya dia berapa tahun ya? Gitu kasarannya. Dari situ bisa dilihat orang yang temperamen, yang baik atau tidak baik. Kita lihat saja dari orang yang membantu dia di rumah, lama atau tidak. Dari situ akan terlihat kok. Bantu saya di rumah 21 tahun, sama 13 tahun. Luar biasa. Pernah dulu ada yang baru 2 tahun, tapi dia colong duit saya. Udah saya keluarin. Kayak gitu. Jadi biasanya yang mengerti orang tersebut, orang-orang di dalam rumahnya. Seperti itu. Jadi kalau mau tahu siapa saya, cari pembantu saya yang sudah 21 tahun. Dia akan tahu siapa saya. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah jahat sama orang. Bukan saya sombong. Saya selalu terkenal orang yang senang menolong orang. Tangan saya selalu ringan tangan dengan siapapun. Tapi kalau saya diinjak-injak harga diri saya seperti ini, saya nggak akan diam. Itu aja sih. Berarti secara bukti-bukti sudah lengkap, sudah banget. memenuhi unsur gitu ya? Iya, karena kan si Bapak udah lihat semua video-video yang ada di flashdisk kan. Di flashdisk dan semua chattingan saya sampai ke atas-atas dia lihat. Sampai chattingan ke atas-atas yang zaman dahulu kala, yang dia selalu bilang, kakak sayang sini, kakak gini. Ya udah kak, demi aku kak, maksudnya pergi kemana, kakak ikut ya sayang gitu. Ini kakak ikut loh gitu. Memang ada dia selalu kakak ikut ya, kita pergi kita ke sini, tiketnya udah ada loh kak gitu kan. Ya maksudnya kok malah dibilang pansos, aneh gitu kan. Udah gitu ngomongnya tuh nggak sekali 2 kali, berhari-hari. Sampai ibu yang telepon saya itu kan ngomong, ini gue lihat di YouTube, gila lo ya, lo diem aja digituin. Itu kan dia secara tidak langsung manasin saya kan. Terus komporin saya juga, tapi kompornya sekarang udah meleduk kali. Tiba-tiba menghilang, apa kompornya udah ketiup apa gitu.
Oke, berarti udah apa namanya, udah siap ya berkas-berkasnya. Mau dilaporin di Alhamdulillah. mana rencananya? Itu saya serahkan sama pengacara saya. Oke, kalau dari aku sih ya selagi bisa saling memaafkan, alangkah baiknya saling memaafkan. Namanya juga manusia kan, pasti banyak dosanya. Kalau Tapi kalau bisa kebanyakan memaafkan ya itu alangkah lebih baiknya. Gitu. sebenarnya kan dengan harusnya dia berkaca dengan dia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 hari gitu berturut-turut ngejelekin saya diam saja. Teman-teman saya sudah mulai gerah. Harusnya dia berkaca dong. Oh dia diem aja ya, nggak jawab. Apa dia berharap saya jawab? Saya juga Menunggu bingung. respon gitu ya. Ya, saya nggak merespon, saya nggak. Saya kan emang jarang live. Aku nggak pernah live. Saya tuh nggak pernah live, jarang sekali live. Saya paling live paling 15 menit, 20 menit udah capean. Bingung ngomong apa ya? Ngomong apa bingung, kecuali live jualan beda Iya, ya. kalau Itu pun jualan saya kan belum pernah. Saya juga semangat. jualan juga belum pernah. Dia kan bisa loh live berjam-jam cuma buat ngatain orang. Pusing juga ngeliatnya. Jadi maksudnya udahlah, introspeksi diri. Jangan seperti itu. Apa namanya? Walaupun kita sedang di atas, ada yang di bawah, tidak perlu diinjak-injak gitu. Karena semut juga di bawah kecil, diinjak-injak gigit juga kok lama-lama. Itu aja sih. Berarti sekarang bisnisnya apa kalau boleh tahu? Ya aku sih sekarang itu lagi mau udah bikin maklon atas nama Apa tuh maklon aku apa? untuk biasa skincare Skincare. pastinya ya. Pengen belajar. Karena ada Udah beberapa launching belum? belum. Ada beberapa teman aku yang di Makassar, mereka sukses. Mudah-mudahan. Terus ada kawan kita juga kan, ada Bella Sophie yang luar biasa. Itu, aduh itu yang buat Live terpacu. TikTok terus ya? Live TikTok, tapi itu luar biasa. Itu sampai seminggu nonstop. 24 jam. Iya, 24 jam kali 3 hari, 7 hari. Lumayan ya, luar sampai biasa. Jadi kan kita cari duit nggak hanya di dunia entertain, nggak usah lah dikit-dikit bilang pansos, dikit-dikit bilang pansos, apalagi kan udah seperti keluarga kayak gitu. Itu aja sih. Tadi ada handphone saya kemana ya? Iya. Jadi apa namanya? Jadi belum launching. Belum, sayang. Seperti kayak apa, krim malam, krim siang gitu ya, lengkap ya. Insya Allah doain. Oh iya, doain. iya. Kan di sini kalau misalkan dia bilang pansos ya nanti aja, ini buat kita aja lah ya. Nggak di-share dulu, aku intip aja. Ngintip aja ya, ngintip yang mana ya, ngintip yang mana. Soalnya kan kita harus tahu nih settingan apa enggak kan gitu. Enggak dong, nggak mungkin. Saya nggak suka settingan. Dulu pun ketika saya ini yang terus digarisbawahi. Dulu pun ketika saya dekat sama SJ, memang kita dari sekolah udah dekat. Kita berkawan, berteman, kita dulu disatukan di dalam sinetron bersama-sama sama SJ. Dan ketika SJ keluar pun, dia juga ada jelek-jelekin saya. Katanya, apa namanya, dia pansos juga sama SJ. Saya tidak, apa namanya, saya tidak mengarak SJ ketika SJ keluar. Ketika Saipul Jamil keluar itu, saya menjemput. Nah, ketika saya menjemput, tiba-tiba wartawan banyak, dia bilang katanya, saya ngundang wartawan. Jahat banget kan? Jadi maksudnya terlalu, apa namanya, pembicaranya terlalu meluas. Yang hal yang menurut saya nggak penting dibicarakan, dia bicarakan, meluas. Sampai katanya dia kan udah pantas sama SJ tuh. Waktu SJ, dia jemput SJ gitu kan, dia ngarak-ngarak. Sampai undang wartawan sebanyak itu. Untuk apa saya undang wartawan? Wartawan itu ada di situ kok, gitu kasarannya. Itu terlalu jahat gitu. Nggak mungkin dong saya settingan. Di sini kan saya udah sakit hati sama dia. Untuk memastikan ya hanya di diare. Nanti aku info settingan apa enggaknya. Ya, ini ketika dia ulang tahun, saya hanya jawabin, selamat hari jadi buat Dewi ya sayang. Kan seperti ini. Saya cuma bilang saya sedih banget. Panjang juga ya. Ya kan ini kan kesedihan saya. Kesedihan saya kan. Ya kan seperti ini aja kan, sedih banget, sakit hati banget, sedih, sakit hati. Kan dibaca, tapi tidak, apa salahnya dia menjawab. Ke atas-atasnya dong. Apa salahnya dia menjawab saya gitu kan. Maksudnya sedekat apa? Oh iya, bener. Dari awal. Ini bener, untuk memastikan loh, bener apa enggak sih gitu kan. Inilah seperti ini. Nih, kakak bikin status kak. Aku juga lagi bikin status. Jangan sampai hilang nih ya. Oh enggak, ini kan udah itu semua sama si bapak.
Aku bilang aku masih makan bakso di Bali. Nih aku di Bali, tiket berangkat ke Balinya. Kan aku bilang aku udah dibayar mahal, masa saya harus ya harus ikut kata Kak Kris dong. Aku bilang gitu. Nih dia kirimin, Mika aku sedih Kak, ini dia waktu di kafe di Bali yang namanya entah apa gitu ya. Maksud saya adalah kok seperti ini gitu. Ini kan yang laki-laki itu. Mungkin bisa jadi perempuan ini kali pada saatnya sama saya. Kan laki-laki itu berbohong. Laki-laki itu bilang katanya baru sekali ini kok gitu kan. Padahal kan udah berkali-kali dia ke tempat-tempat kayak gitu. Berarti mungkin pelariannya laki-laki ini ke tempat kayak gituan. Kan ada orang. Ya maksudnya ini kita cuman nggak kan tadi Ray bilang takutnya kesettingan, nggak ada. Iya, hidup saya nggak. Soalnya kan biasa gini berantem sesama di media si ini ngomong Saya ini, nggak ntar ada. ujung-ujungnya damai. Ya bagus kalau memang berdamai. Lihatlah, saya tuh udah benar-benar ya Allah, Ray, saya tuh sakit hati banget. Saya sudah kayak benar-benar kata orang kayak kacung saya gini. Sampai jam berapa? Aku bilang aku lagi ada acara. Dia selalu video call. Apa aku bertamu? Apakah aku bertamu, Re? Dia selalu video call aku. Cuma terus dia bilang, Kak di mana Kak? Kakak sampai jam berapa? Temenin aku lagi galau. Ya sayang, selesai langsung ke sana sayang. Bener ya Kakak? Apakah aku yang bertamu ke rumahnya dia? Apakah aku yang kayak ya seperti dia bilang, halo saya lagi sama Dewi Persik, gak ada kayak gitu. Itu dia. Itu dia yang seperti ini. Dia yang selalu bertanya aku di mana setiap hari. Jadi ikut ke Jogja kan Kak. Tuh Kak bikin story dong. Suruh bikin story dia. Aku kan seperti orang bodoh, mau aja. Bikinnya gini Kak, terbang terus kejar buat modal nikah. Saya suruh bikin story orang ini. Coba bayangkan betapa bodohnya aku kan. Dengan dia aku bikin story ini kan biar wartawan lihat kan gitu kan. Aku tuh kayak lihat yang nelfonin terus siapa. Betapa jahatnya gitu. Dia kok tega banget. Dia bilang cuma teman biasa aja kok kayak gitu katanya, mencampuri urusan saya tidak pernah mencampuri urusannya dia. Justru dia yang selalu melibatkan saya dalam pertengkarannya mereka. Saya disuruh telepon, disuruh WA. Lihat, ini nggak usah di ini. Tuh. Ini katanya dia ngomongin orang ini nih. Nih. Ini. Terus dia aku nggak boleh berteman sama dia. Terus, tapi akhirnya karena ada masalah ini diputar-balikan fakta. Katanya aku yang nggak boleh. Dia jahat banget. Dari situ aku langsung berpikir, astagfirullahaladzim. Apakah ini teman biasa? Dia bicara selalu seperti itu. Ya dia selalu ini kok intens kok. Kasarannya gitu. Ini tuh hanya memastikan bahwa saya itu bukan settingan. Satu, kedua, dan saya itu bukan bertamu ke rumahnya itu. Banyak dia yang selalu dia selalu yang yang kakak di mana. Ya gitulah, jadi intinya adalah terus kakak saya nyusul, dia lagi pergi kemana pun aku suruh nyusul, aku kan juga ada kerjaan gitu kan, kakak nyusul kan gitu, dikit-dikit saya begitu, jadi dikit-dikit jadi aku sedih aja, sedihnya kok jadi kayak di sini di netizen itu aku seakan-akan aku memang seperti cuma orang teman, asing gitu ya, seperti orang asing yang memang hanya bertamu gitu ke rumahnya dia. Kayaknya yang saya sedihnya luar biasa. Kok dia kayak kayak orang lupa ingatan, seperti orang asing yang ya lo cuma bertamu ke rumah gue gitu. Padahal aku nggak pernah mencampuri urusannya dia. Yang ada dia selalu aku ikut campur karena dia yang selalu telepon. Kak aku lagi berantem. Kakak itu ya kakak WA dia ngomongnya begini ya, selalu seperti itu. Jadi aku seperti ditumbalin di sini. Makanya aku bilang sama pengacara saya lanjut Pak, sakit hati saya luar biasa gitu. Apalagi sampai karena dia memfitnah itu kan, yang pansos lah. Saya nggak cari duit di dunia entertain. Nggak perlu saya pansos kalau seperti itu gitu kan. Kalau misalkan saya masih kontrak sama label saya dibayar mahal satu lagu juga,
Itu kan mungkin berarti kan label saya berpikir saya masih punya kualitas dong. Bisa dicek kok di YouTube label saya, Indasari banyak kok lagu-lagu saya. Atau kalau misalkan memang belum lagu itu belum booming, Meledak. itu kan balik lagi. Yang penting kan saya tetap berkarya. Saya nggak pernah jual gosip kok. Kalau waktu itu kedekatan saya sama SJ memang saya dekat, mau diapain gitu kan. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau saya mau bikin kedekatan, maaf, ada beberapa orang kok yang mau dekat sama saya gitu, untuk kita bikin meledak-meledak atau untuk berita. Aku nggak begitu, bukan tipe yang mau begitu. Tapi Indah sendiri suka curhat gak sama dia tentang kehidupan? Tidak, Sama ini dia yang suka curhat. Saya curhat paling tentang pacar saya. Nah, ketika 2 tahun kita intens ini kan, saya pertama pacar saya kan orang Turki. Terus kita pisah. Terus ada yang cowok saya yang tinggal di Sukabumi. Yang itu yang aku juga baru putus sama cowok aku. Ya itu juga aku pernah juga sih ribut sama cowokku yang Sukabumi. Aku bilang waktu itu ada maminya dia kan. Mami, aku sedih, aku lagi berantem. Mami kan udah kayak anak sendiri. Kita udah sering curhat-curhatan kayak gini. Kenapa berantem sih, Nak? Iya, aku mau kayaknya hari ini kayaknya aku yang salah, Mi, aku kasar gitu kan. Aku mau ke rumahnya dia ke Sukabumi. Mami, ya udah Mami temenin gitu. Aku nggak maksa, aku nggak, ayo Mami kesana, nggak begitu gitu. Aku mau ke Sukabumi, ya udah Mami sekalian mau. Dulu Mami pernah ke Sukabumi udah lama banget, udah puluhan tahun lalu gitu kan. Cuma begitu doang kok gitu. Dan Mami nggak, maksudnya nggak aku paksa. Itu menjadi bumerang juga katanya. Kalau dia misalkan aku minta tolong sama dia, sama seperti dia minta tolong sama mamiku. Ya aku ibarat kata cuma hal yang saya mau pergi ke rumah pacar saya, terus Mami bilang ya udah sama Mami, apa salah, cuma itu doang kan gitu. Jadi apa namanya, saya juga ketika saya disuruh dia kan saya kerjain, karena saya punya rasa udah seperti adik saya sendiri gitu. Tapi kan ini kan yang pokok permasalahan somasi ini bukan itu, bukan masalah saya disuruhnya. Seperti itu, saya di sini adalah harkat derajat martabat saya diinjak-injak, dikata-katain di depan umum, depan sosmed, di depan seluruh masyarakat Indonesia melihat. Itu sakit banget rasanya. Kayak gitu. Tetap semangat, Indah. Semoga yang terbaik lah, apapun itu kedepannya menjadi lebih baik, sukses, karir, dan juga tetap sehat, itu yang paling penting. Ya. Oke, thank you udah datang ke Diare. Penjelasannya mantap, luar biasa, lengkap. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Bye-bye.